Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tanpa boleh kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC, serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan pembahasan kitab hadis Sahih Bukhari, pertemuan ke-7 dengan pembahasan hadis ke-7, hadis ke-8, serta hadis ke-9. Sebagai informasi pada seluruh hadirin, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Session Friends for Allah. Baik, selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin, di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz, dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla wa ula fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Istirahat. Udah sejam istirahat dulu. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang insya Allah selalu dan senantiasa tercurah kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang selalu harus kita ulang-ulang, sebagaimana Rasulullah mengulang-ulangnya dan mengingatkan kepada kita sekalian. Dalam satu sabdanya, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering melalaikannya. Nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini, pagi ini kita dalam keadaan sehat, dan tentunya bisa dipastikan kita sudah sarapan pagi, dan itu adalah berita gembira, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa man asbaha sahihal jasad, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, wa wajada quta yaumihi, dan dia mendapatkan makan atau sarapan paginya,
wa ka'annama hizat lahumud dunya wa ma fiha. Maka dia bagaikan memiliki dunia dan segala isinya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah untuk kita sekalian. Dan nikmat yang kedua setelah nikmat kesehatan tentunya adalah nikmat kesempatan. Kesempatan untuk kita menambah pengetahuan kita tentang agama kita ini, yang mudah-mudahan dia menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Tentu setelah itu kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat kita ini, ya, Allah memberikan kita keberkahan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian kelak. Saudara sekalian, pembahasan kita tentang Sahih Bukhari, satu hal yang perlu selalu kami mengingatkan kepada saudara sekalian, bahwa satu hal yang perlu kami ingatkan tentang Sahih Bukhari, bahwa naskah Sahih Bukhari yang Bapak Ibu pegang adalah naskah terjemahan. Dan tentunya seperti yang kita sampaikan pekan lalu, bahwa ada beberapa teks yang tidak diterjemahkan oleh sang penterjemah. Bahkan di beberapa aplikasi terjemahan Sahih Bukhari itu ada beberapa hadis yang tidak diterjemahkan. Supaya pelajaran kita mudah-mudahan sempurna dalam mempelajari Sahih Bukhari, maka izinkan kami untuk membacakan naskah aslinya, yang dimana di terjemahan ibu-ibu sekalian, ibu bapak, saudara sekalian, itu ada yang tidak tercantum. Saya mulai di naskah aslinya, nanti insya Allah sampai pada teks hadis yang ada pada saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Bukhari menuliskan hadisnya, Kitabul Iman. Jadi bab kedua, kitab yang kedua setelah kitab permulaan wahyu, beliau mengatakan Kitabul Iman. Kemudian beliau menulis bab di bawahnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi begitu. Kalau di terjemahan langsung saja Kitabul Iman. Kemudian berikutnya di teks ibu-ibu sekalian, ibu bapak, itu langsung pada teks hadisnya. Sedangkan pada teks aslinya ada beberapa penjelasan dari Imam Al-Bukhari pada kitabnya ini, yaitu beliau menjelaskan tentang kalimat al-iman. Karena bunyi kitabnya adalah Kitabul Iman, beliau mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Setelah menyebutkan Kitabul Iman, kemudian bab perkataan Nabi bahwa Islam dibangun di atas 5 landasan, Imam Bukhari mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Bahwa al-iman itu perkataan dan perbuatan. Jadi isi iman itu, maksud beliau, isi iman adalah perkataan
dan perbuatan. Isinya dan maknanya. Makna iman, qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan. Penjelasannya bahwa seseorang itu dikatakan beriman kalau dia berikrar dengan keimanan yang nanti dijelaskan secara rinci pada pembahasan rukun iman. Dan iman itu selain dia perkataan, dia perbuatan. Artinya keimanan itu bahasa lain yang lebih mudah dipahami adalah bahwa iman atau keimanan seseorang itu mengalami fluktuasi. Kadang dia bertambah dan kadang dia berkurang. Dalam kata lain, bahwa iman itu tabiatnya mengalami fluktuasi, ya, penambahan dan pengurangan. Ulama kita menjelaskan lewat penjelasan hadis Nabi bahwa keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang dia bisa mengukurnya, merabanya bahwa imannya lagi bertambah kalau ketaatannya bertambah. Sebaliknya, seorang hamba kita bisa mengetahui bahwa keimanan kita lagi berkurang ketika seseorang atau kita melakukan sebuah keburukan, melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi kata beliau, al-iman, iman itu perkataan dan perbuatan. Dia bertambah dengan perbuatan ketaatan dan dia berkurang dengan keburukan, apalagi kemaksiatan. Imam Al-Bukhari kemudian menyambung tulisannya dengan menempatkan beberapa ayat untuk menjadi dalil bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar supaya keimanan seseorang itu bertambah, ya, dari keimanan sebelumnya. Surah Al-Fathu ayat 4. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman, wazidnahum huda. Dan kami akan menambahkan petunjuk kepada hamba-hamba kami yang melakukan ketaatan. Jadi semakin manusia berada dalam kebaikan, ketaatan, dan dia menambah ketaatannya, maka akan bertambahlah keimanannya. Dan efek lainnya adalah bahwa Allah akan menambah petunjuk-petunjuknya, menambah hidayahnya, dan pastinya akan menambah pahala seorang hamba yang melakukan ketaatan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Maryam ayat 76, Allah berfirman, wa yuridul wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah petunjuk-petunjuknya
pahala-pahalanya kepada orang-orang yang selalu berusaha menambah kebaikannya, menambah ibadahnya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 17, Imam Bukhari mengutip, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang selalu meminta petunjuk, zadahum huda, dan menambah kebaikan-kebaikannya, wa atahum taqwahum, maka Allah akan menambah pahalanya, menambah kebaikan-kebaikan kepada hamba tersebut, dan Allah akan menguatkan ketakwaan hamba tersebut. Dalam ayat yang lain, di surah Ali Imran ayat 173, Allah berfirman, "Fakhshawhum fazadahum imana." Dan orang-orang beriman semakin khusyuk, semakin takut kepada Allah, dan itu membuat keimanannya semakin bertambah. Kemudian Imam Bukhari menyambung tulisannya sebelum menempatkan hadis-hadisnya. Beliau mengatakan, wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Mencinta karena Allah dan membenci karena Allah itu adalah bagian dari keimanan. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita, Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa iman itu bukan sekedar apa yang tercantum dalam rukun iman, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan yang lain, yang nanti akan disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sekali lagi beliau mengatakan, wal hubbu fillah, mencinta karena Allah. Ya, kita bergaul dengan orang, kita mencintai saudara kita, mencintai teman sesama muslim karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah, ya, itu bagian dari keimanan. Beliau Imam Bukhari melanjutkan tulisannya dengan mengatakan, wa kataba Umar ibn al-Aziz ila Adi ibn Adi, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah khalifah kelima. Khalifah kelima yang pernah memimpin kaum muslimin, digelari dengan khalifah kelima. Sebab di zamannya, ya, sekalipun 2 tahun saja beliau memimpin, umat Islam saat itu, ya, berada pada puncak keemasannya. Sampai-sampai saat itu tidak ada orang yang mau menerima zakat, saking makmurnya negeri itu. Itu dipimpin oleh seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini, Bapak Ibu yang masih sekalian, adalah cucu dari, ya, Umar bin Al-Khattab. Dia dari keturunan Umar bin Khattab, ya, di mana kalau ibu bapak pernah mendengar atau menonton film tentang kisah kejujuran anak penjual susu, ya, di mana saat itu Umar bin Khattab lagi meronda suatu malam, lalu mendengar suatu percakapan antara anak dengan ibunya, ya, di mana sang ibu mengatakan, campurlah susu itu dengan air supaya dia banyak, supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Di mana sang putrinya mengatakan, jangan engkau mencampurkan air dengan susu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Sebab pasti sang khalifah, sang raja waktu itu, sang presiden saat itu adalah Umar bin Khattab, akan marah kepada kita dan akan menghukum kita. Lalu dalam dialog itu sang ibu mengatakan tidak mengapa, sebab sang khalifah, sang presiden sekarang lagi beristirahat di
istananya. Maka apa jawaban sang putri itu? Dia mengatakan, kalaulah sang khalifah tidak mengetahui perbuatan kita mencampur susu dengan air, pastilah Tuhannya sang khalifah dan Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan melihat kita telah mencampur susu dengan air. Nah, setelah itu, mendengarkan percakapan itu, maka Umar bin Khattab memerintahkan anaknya yang bernama Hisham. Hisham atau Asim. Saya agak lupa Hisham atau Asim. Kemudian dinikahkanlah ya Hisham atau Asim tersebut, anak Umar bin Khattab, dengan anak penjual susu itu. Nah, dari anak penjual susu itu ya lahirlah dua orang putri dari perkawinan anak Umar bin Khattab dengan anak penjual susu itu, dua orang putri yang dimana satu putrinya itu kemudian berketurunan lagi dan akhirnya menikah dengan seorang bernama Abdul Aziz, yang juga seorang yang soleh. Dari Abdul Aziz inilah kemudian lahir seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian menjadi khalifah ya, yang sangat cerdas dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dia ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi kisah tadi juga memberikan pelajaran bahwa perkawinan yang mulia dari orang yang bertakwa, orang yang jujur ya, dari keturunan yang mulia, itu akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Berkata Imam Al-Bukhari, Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada ya sahabatnya bernama Adi bin Adi. Isi suratnya mengatakan, ketahuilah innalil imani faraid wa syara'i hududan wa sunanan. Ketahuilah wahai Adi, sesungguhnya iman itu isinya faraid, isinya kewajiban-kewajiban, dan syara'i, dan syariat. Dan dimaksud dengan faraid adalah semua amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat maksudnya isi keimanan itu adalah akidah tentang agama ini. Pengesaan Allah, beriman kepada rukun iman, itu adalah isi dari keimanan seseorang. Wa hududan wa sunanan. Di dalam keimanan itu ada batasan-batasannya. Ada sunanan, ada sunnah-sunnahnya. Ya. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari batasan-batasan yang Allah tetapkan dan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh nabinya, sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imana. Barang siapa yang tidak menyempurnakan isi keimanan itu, ya, maka imannya belum sempurna. Fa in aish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya masih hidup nanti, saya akan menjelaskannya kepadamu. Kemudian sampai di situ Imam Bukhari masih melanjutkan tulisannya dengan mengatakan, dan Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ya.
Di surah Al-Baqarah ayat 260, Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dalam ayat itu dikatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang atau makhluk yang sudah mati. Di ujung ayatnya, dalam ayat 260 tersebut, Allah mengatakan, kenapa engkau meminta itu wahai Ibrahim? Maka jawaban Ibrahim, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku menjadi tenang. Ayat ini yang ditempatkan oleh Imam Bukhari menempatkannya dengan maksud untuk menerangkan kepada kita bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati akan membuat hati menjadi tenang. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan kitabnya dengan mengatakan, dan berkata Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat, kepada sahabatnya yang lain, beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah wahai saudaraku, kita bercakap-cakap sebentar untuk membicarakan tentang agama ini, ya, supaya kita semakin tenang. Jadi perkataan Mu'adz ini sengaja ditempatkan oleh Imam Bukhari untuk menerangkan kepada kita bahwa duduk ya sejenak membicarakan tentang agama, membaca satu hadis, membaca 1-2 ayat, itu akan membuat hati menjadi tenang. Dan alhamdulillah kita ini duduk 1,5 jam insya Allah, 1 jam lebih lah, sampai 1,5 jam, luar biasa. Maka ini akan membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Bukhari, wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kullu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, keyakinan itu adalah tanda keimanan yang utuh. Memberikan pelajaran bahwa salah satu tanda keimanan seorang hamba itu sempurna adalah ketika dia memiliki sifat yakin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita akan dapatkan memang semakin kita yakin akan janji-janji Allah, ya, kita akan tenang. Nah, nanti pembahasannya akan lebih rinci ketika kita berbicara tentang takdir. Seorang yang yakin bahwa apa yang ditakdirkan kepadanya adalah sesuatu yang baik, sekalipun buruk kelihatannya, maka dia akan menjadi tenang. Dan itu adalah bagian petunjuk bahwa keimanan seseorang utuh jika keyakinannya, ya, penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyambung lagi, Imam Bukhari mengatakan, wa qala Ibnu Umar, maksudnya Abdullah Ibnu Umar bin Khattab, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Seorang hamba tidak akan sampai meletakkan atau meninggalkan apa-apa jika dia berada pada sebuah keadaan ingin melakukan dosa, yang saat dia ingin melakukan dosa itu hatinya berdebar-debar, dan itu tanda keimanan. Ketika dia diberikan alarm dengan hati yang berdebar, lalu dia segera
menenangkan hatinya dengan meninggalkan kemaksiatan yang dia niatkan, ya, maka itulah hakikat keimanan. Kemudian terakhir Imam Bukhari menyambung, berkata Mujahid. Mujahid ini adalah seorang ulama, murid dari Ibnu Abbas. Mujahid berkata, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum. Syara'a lakum. Allah telah membuat syariat untuk kalian. Maksudnya, kata Mujahid, ausainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini penjelasan Mujahid membawa riwayat bahwa maksud dari firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum, maksudnya sungguh Allah telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, diutus menjadi nabi, yang diterima oleh Allah cuma satu, yaitu agama Islam, berdasarkan ayat innad dina indallahi al-Islam. Itu muqaddimah, ya, Kitabul Iman yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah sebelum menyebutkan hadis-hadisnya. Sekarang, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masuk ke hadis yang berikutnya, ya, di bab tentang Islam dibangun di atas 5 dasar. Cuma kalau saya lihat, kalau Ibu perhatikan tulisannya di situ Kitabul Iman, langsung dia datang dengan bab Islam dibangun di atas 5 dasar. Padahal Imam Bukhari menyebutkan babnya, ya, ini di terjemahan tak langsung bab Islam dibangun. Padahal itu isi hadis. Sedangkan di naskah aslinya Imam Bukhari menempatkan bab dengan mengatakan bab du'aukum imanukum. Doa-doa kalian adalah petunjuk keimanan kalian. Ya. Doa-doa kalian adalah petunjuk keimanan kalian. Maksudnya bahwa doa itu adalah bagian dari, ya, perbuatan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Imam Bukhari mengatakan iman qaulun wa amal. Keimanan itu isinya perkataan dan perbuatan. Maka berdoa adalah bagian dari keimanan. Kemudian beliau mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, dia berkata, akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan. Ya. Ini berarti Hanzalah, kemungkinan besar Hanzalah ini adalah Hanzalah yang lain yang terkenal. Ini adalah bin Abi Sufyan, anak dari Abi Sufyan. Sebab saudara sekalian, ada Hanzalah yang sahabat yang lain, yang Hanzalah ini kalau sahabat yang lain yang ketika meninggal dunia dia dimandikan jasadnya oleh malaikat. Sebentar nanti kita sebutkan secara rinci. Kita pelan-pelan baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sedikit penjelasan, Bapak Ibu, kalau ada tulisan radhiyallahu anhu berarti satu orang, atau radhiyallahu anha berarti satu orang tapi perempuan. Tapi kalau dia bunyinya radhiyallahu anhuma berarti dua orang, yaitu Ibnu Umar dan bapaknya. Jadi Ibnu Umar itu adalah namanya Abdullah, sedangkan bapaknya bernama Umar, dan dua-duanya adalah sahabat Nabi. Makanya di ujungnya disebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 landasan. Dalam terjemahan yang lain yang nampaknya lebih dekat, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Di atas 5 rukun. Dan nampaknya ini yang lebih kuat, Ibu Bapak. Terjemahan yang paling baik adalah Islam dibangun di atas 5 rukun. Sebab kalau dia 5 landasan itu biasanya dipahami orang sebagai fondasi. Ya, sedangkan kita tahu Islam yang 5 ini, 5 rukunnya tidak semuanya fondasi. Fondasinya cuma satu, yaitu syahadat. Yang lainnya tiang, sholatnya adalah tiang. Yang lainnya ya, tiang-tiang yang lain ada yang diperumpamakan sebagai atap dan seterusnya. Jadi kita ulang. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam atau agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama bersyahadat. Kalau di terjemahan persaksian bahwa tiada ilah. Nah, ini bagus. Saya lihat terjemahan tak bagus di sini. Bahwa tiada ilah selain Allah. Bagusnya Ibu tambah terjemahannya, tiada ilah yang pantas dan berhak disembah selain Allah. Ibu Bapak bisa tambah ya. Islam dibangun di atas 5 rukun atau 5 landasan. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada ilah yang pantas dan berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Baik, Ibu Bapak serta saudara sekalian, kita jelaskan sedikit ya beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwa sabda sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam dibangun di atas 5 rukun atau 5 landasan, tidak apa-apa. 5 rukun memberikan petunjuk. Jadi pelajaran pertama dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai terakhirnya, bahwa barang siapa yang melaksanakan kelima rukun ini dalam kehidupannya, maka dia telah menyempurnakan
untuk masuk Islam adalah dengan mengucapkan syahadat. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia menjadi sah menjadi seorang muslim, yang itu artinya semua hak-hak yang tertanam pada diri seorang muslim menjadi haknya, begitu juga dengan kewajibannya. Nah, apa hak-hak seorang muslim? Hak seorang muslim yang paling penting mendapatkan juga kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu kalau dia sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi kita kaum muslimin yang sudah Islam sejak lahir, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Jadi ini Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Berikutnya pelajaran yang perlu kita akhirnya yang 6, maka kita dapatkan dia berhubungan dengan hati. Pelajaran yang keempat dari keseluruhan hadis ini dari kalangan kaum muslimin dan sekarang masih ada dan sampai hari kiamat akan ada, di mana mereka memahami Islam itu adalah yang penting berserah diri. Jadi kalau kita buat kalimat lain, ada kaum muslimin, kalau kita sebutkan saja golongannya, golongan liberal. Ya, orang-orang liberal itu memahami Islam dari sisi definisi etimologi saja, bahwa Islam itu yang penting kita berserah diri. Maka semua agama di muka bumi ini itu Islam, ya, karena mereka berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan ini sebuah definisi yang berbahaya, karena dia cuma berhenti pada definisi etimologi. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Islam yang disebut oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam adalah agama yang dibawa oleh beliau. Maka seseorang tidak akan disebut sebagai Muslim beragama Islam kalau tidak menganut agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Landasan pertama dari Islam ini adalah persaksian. Ibu bisa tambah, ibu bapak bisa tambah terjemahannya ya sebagai tambahan pelajaran, bahwa maksud dari kalimat syahadatu alla ilaha illallah persaksian dengan penuh keyakinan. Jadi ibu tambah persaksian dengan penuh keyakinan. Jadi tidak boleh sekedar mengetahui bahwa saya tahu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, begitu terjemahan biasanya, tetapi dia tidak yakin. Jadi orang yang masuk Islam menyebut kalimat syahadat untuk atau sebagai syarat masuk Islam, itu dia tidak boleh mengucapkan begitu saja. Dia harus yakin. Dia harus yakin bahwa Allah itu ya Esa dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu pelajaran yang sangat penting sebab kita dapati orang-orang kafir sekarang ini itu sangat mudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi itu tidak memasukkannya dalam daerah keislaman. Jadi kalau sekedar mengucapkan saja tidak dengan keyakinan, maka dia tidak masuk dalam daerah keislaman yang dengannya dia tidak memiliki hak sebagai seorang muslim. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, 5 tahun terakhir ini banyak istilah-istilah kaum muslimin itu sudah biasa digunakan oleh orang-orang kafir, apalagi terakhir-terakhir ini kalimat almarhum. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat almarhum ya banyak digunakan orang kafir. Masa orang mati jelas-jelas kafir dibilang almarhum? Tidak boleh. Dan ini ada dalam larangan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita at-tarahum. Ya, bahkan dalam ayat ya. Tidak boleh kita merahmati, mendoakan kebaikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup, kita doakan. Orang kafir yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan dia masuk Islam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, sekalipun dia mati dalam keadaan teraniaya, tidak boleh kita mengatakan almarhum. Ya harusnya dikembalikan kepada istilah yang umum. Orang mati disebut mendiang. Ya. Dia orang selain muslim dikatakan dia mendiang. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat almarhum. Nah ini yang dimaksud. Islam dibangun di atas 5 landasan. Yang pertama persaksian dengan penuh keyakinan. Ya. Dengan sesadar-sadarnya bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang pantas disembah dan berhak. Kenapa kita menambahnya? Ulama kita mengatakan perlu ditambah ya penjelasannya. Tiada ilah maksudnya tiada sembahan yang berhak sebab tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah memang. Kenapa? Sebab Allah lah segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Allah tidak memiliki kekurangan. Jadi persaksian ini mengajarkan kepada kita untuk membatalkan semua sembahan-sembahan selain Allah karena dia tidak pantas. Batu sebesar apapun dia, Ibu Bapak serta saudara sekalian, tidak pantas untuk disembah. Ya, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat kepada seorang hamba. Gunung sebesar apapun dan seterusnya, pohon, segala macam, itu tidak pantas untuk disembah. Kemudian berhak. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cuma Allah yang memberikan segala-galanya kepada makhluk ini. Jadi landasan pertama dari Islam adalah persaksian dengan penuh keyakinan, dengan sesadar-sadarnya bahwa tiada sembahan, tiada ilah yang pantas disembah dan berhak disembah. Ya. Masih di sini, Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit penjelasan
Bapak kalau perhatikan kalimat syahadatu alla ilaha illallah, ada kalimat Allah. Kalimat Allah, makanya di sang penerjemah cukup bagus menerjemahkan dengan kalimat ilah, bukan Tuhan. Sebab ibu bapak, kalau bapak bisa membayangkan atau memperhatikan baik-baik kalimat Allah, itu maknanya sangat luar biasa. Bapak ibu jamaah sekalian, saya sekitar berapa belas tahun yang lalu, itu membaca satu artikel, ada seorang misionaris Denmark, bukan Jerman atau Denmark, itu akhirnya masuk Islam gara-gara memperhatikan kalimat Allah. Gara-gara memperhatikan kalimat Allah. Ada apa dengan kalimat Allah? Ternyata kalimat Allah menurut beliau, saya lupa namanya, itu dipotong-potong hurufnya, dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu sekalian. Kalimat Allahu, kalimat Allahu. Allahu siapa? Ya Allah. Dan bisa disambung ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Nah, kalau dipotong huruf-hurufnya, ibu bisa bayangkan Allahu, kita potong alifnya di depan, maka akan terbaca menjadi lillahi. Lillahi ada maknanya? Masih ada maknanya. Lillahi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Masih ada maknanya. Coba ibu, bapak, saudara sekalian, potong lagi huruf alifnya, huruf lamnya. Ya, tadi Allahu hilang alifnya menjadi lillah. Kita potong lamnya menjadi lahu. Lahu masih ada maknanya? Masih ada. Kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahul hamdu wa lahus syukur. Dan seterusnya. Dia masih punya makna. Kemudian hu. Dihilangkan lagi lamnya, tinggal hu. Hu masih ada maknanya? Masih. Wallahu la ilaha illahu. Maka itu yang membuat sang orientalis itu kemudian masuk Islam karena takjub. Dan itu, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan pelajaran kepada kita, ya, lewat terjemahan ini kalimat ilah, bahwa kita umat Islam sangat dianjurkan untuk, ya, membiasakan diri menyebut kalimat Allah dan mengusahakan diri untuk tidak mengganti kalimat Allah itu dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau bilang, ya, mau media apa? Allah yang mau. Jangan seperti beberapa dosen, ya, bahkan di universitas yang notabene Islam, itu jarang sekali mau menyebut kalimat Allah. Dia bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Ada beberapa profesor bahkan dia khutbah Jumat, ceramah, dia bilang Tuhan. Berat sekali kayaknya lidahnya itu mengucapkan kalimat Allah. Padahal seperti yang kita jelaskan tadi, Allah itu, ya, maknanya luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan kalimat Tuhan, Tuhan kalau dibalik saja kan tidak wae, Pak. Ibu. Tuhan dibalik jadi hantu. Beda dengan Allah. Kalimat Allah memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya. Itu penjelasannya untuk hadis ini pada bagian pertama, pada landasan yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Kita bersaksi dengan penuh keyakinan, sesadar-sadarnya bahwa tidak ada ilah sembahan yang pantas dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kita stop. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Silakan.
Baik, demikian penyampaian materi yang sangat menarik oleh Pak Ustadz. Selanjutnya mungkin kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya silahkan untuk menyalakan mikrofon, buka kamera atau bertanya di room chat Zoom. Ya, kami persilahkan. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya Pak, baik, silakan. Serta dari Kendari. Oh, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya. Masya Allah. Banyak-banyak Saya pahalanya punya nih, Pak. pendapat ini mohon dikoreksi Pak Ustaz. Oh iya, ya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa Islam dibangun atas dasar 5 rukun. Iya, iya. Rukun 1 diantaranya adalah rukun haji. Iya. Hukum haji ini kalau nggak saya tidak salah paham, kita punya kewajiban haji 1 kali dan umroh 1 kali. Oh iya, iya. Terus kemudian ada orang yang punya kemampuan lagi, dia berangkat haji lagi, dan ada juga yang naik umroh lagi. Iya. Sedangkan kalau umroh dan haji itu kan pahalanya hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Bagaimana kalau kita punya kemampuan, kemudian kita barangkali daripada naik umroh atau naik haji lagi, kita lebih baik bersedekah atau beramal jariah misalnya untuk membantu bangun masjid, sehingga yang menikmati itu orang banyak. Sehingga pahalanya di samping diri kita juga orang lain, orang banyak bisa menikmati. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Ustaz secara hukum Islam? Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, sebagaimana yang kita sama haji yang merupakan rukun Islam, dia sudah jelas? Bapak Ibu, Ya, jelas? jelas Pak Ustaz. Oh, berarti bapaknya yang di sana ya, yang di Kendari itu ya? Ya, ya. Ah, baik. Ya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita ulang sedikit bahwa kewajiban haji 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Dan itu harus memenuhi 2 syarat, mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Ya. Kemudian banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berhaji dan berumrah, terutama umrah. Kita lihat, perhatikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, as-salatu al-khams, wal jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan, wal umratu ila al-umrah, kafaratun lima bainahuma, ma idza ijtunibatil kaba'ir. Rasulullah mengatakan salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, dan umrah ke umrah berikutnya, jedah di antara ibadah-ibadah itu menjadi penghapus dosa. Dari sholat subuh, kita selesai sholat subuh, lalu mungkin
Dan hampir bisa dipastikan kita melakukan kesalahan, dosa, bahkan sekalipun bentuknya jenisnya jenis dosa kecil, itu bisa dipastikan kita jatuh di dalamnya. Ketika kita sholat duhur, maka dosa di antara subuh dan duhur itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kita sholat Jumat kemarin, terus setelah sholat Jumat sampai hari Jumat pagi kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Begitu kita selesai sholat Jumat, berikutnya maka dosa antara Jumat pekan lalu ke Jumat berikutnya dihapuskan oleh Allah. Begitu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Begitu juga dari umrah ke umrah berikutnya. Bisa dibayangkan kalau orang umrah 10 tahun lalu dia berumrah tahun ini, maka dosa di antara umrah 10 tahun lalu sampai hari ini itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun haji di ujungnya disebutkan dalam satu hadis yang lain, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama tentang keutamaan mengulang-ulang umrah. Mengulang-ulang umrah, dan tentu masuk di dalamnya haji karena haji lebih besar daripada berumrah. Kita lihat hadis berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang keutamaan berumrah dan berhaji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Tabi'u al-umrata ila al-umrah wal hajj ila al-hajj." Kalau saya tidak salah seperti itu, tapi yang paling jelas tentang umrah. Ikutilah umrah dengan umrah berikutnya. Kenapa? Karena ada penjelasan yang lain, dalam hadis yang lain, teks yang mengatakan bahwa sesungguhnya mengulang-ulang umrah, itu kesimpulannya, ikutilah umrah yang satu ke umrah berikutnya. Karena sesungguhnya umrah itu ya menghapus kemiskinan. Jadi keutamaan berumrah berulang-ulang itu membuat orang kaya, Pak. Membuat orang kaya. Dan kaya sebagaimana kita pahami tentu tidak mesti dia punya harta yang berlimpah. Tidak mesti. Boleh jadi orang itu tidak terlalu banyak hartanya, tapi dia bisa berumrah. Ya. Entah dengan jalan apa. Tapi yang pastinya orang yang melakukan umrah berulang-ulang itu pasti banyak uangnya. Sekalipun uangnya bukan uang dari dia. Orang lain yang mengumrahkan dia. Itu keutamaan berumrah. Nah sekarang ke inti pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berumrah itu berkali-kali atau berhaji berkali-kali, itu kan menghabiskan uang yang banyak. Iya, sedangkan haji itu yang wajib cuma sekali. Bagaimana kalau uang yang harusnya dipakai untuk umrah itu lebih bagus disedekahkan saja. Maka ada memang sekitar 10 tahun terakhir itu banyak saran-saran bahkan berupa tulisan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan yang berlebih, ya, supaya uang yang dipakai umroh itu disedekahkan saja, diberikan kepada orang lain yang jauh lebih bermanfaat. Pandangan itu tentu tidak salah, tetapi untuk mewajibkannya, ya, kita katakan kepada orang, jangan kita umroh, nggak usah umroh Pak, nggak usah umroh lagi, Mbak sudah berkali-kali. Bagaimana kalau uangnya itu yang 25 juta, 30 juta itu dikasih ke orang? Nah, tentu itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Ya, semua orang punya perspektif sendiri-sendiri bahwa dia melakukan umroh berkali-kali itu karena mengerti dan memahami keutamaan berumroh. Dan biasanya juga orang akan mengatakan, saya punya pos sendiri. Punya pos sendiri, tidak mesti pos yang
uang saya kosnya itu saya yang harusnya saya pakai umroh saya kasih ke orang. Saya punya kos sendiri. Saya ada uang yang saya simpan untuk saya sedekahkan. Ada juga yang saya pakai berumroh atau berhaji berkali-kali. Jadi kalau saya Pak secara pribadi dikembalikan kepada orang yang memiliki harta yang banyak itu, ya, apakah dia mau menghentikan keinginannya untuk beribadah umroh berkali-kali, atau uang yang setiap kali dia berniat pergi umroh dia alihkan ke orang yang membutuhkan atau disedekahkan. Wallahu a'lam Pak. Yeah. Seperti itu Pak. Pak, bagaimana kalau uangnya misalnya dipakai disumbangkan untuk pembangunan masjid? Maksud saya bertanya ini lebih bagus mana untuk naik umrah sendiri yang dipakai pahalanya untuk diri sendiri, dan misalnya dibandingkan dengan uang itu untuk pembangunan masjid yang dipakai orang banyak, pahalanya orang banyak dapat, saya juga dapat. Maksud saya tanya lebih prioritas mana kira-kira Pak Ustaz? Ya. Kalau kita melihat beberapa hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membangun masjid, kita akan dapati bahwa membangun masjid itu jauh lebih besar pahalanya. Saya sebutkan beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Dalam beberapa hadis penjelasan yang lain tentang keutamaan bersedekah membangun masjid, maka didapati membangun masjid itu merupakan bagian dari amal jariah yang akan terus menerus, ya, pahalanya berlanjut. Dan kita tahu bahwa membangun masjid tentu untuk orang banyak. Ya, semakin besar masjidnya, semakin besar daya tampungnya, maka tentu semakin banyak pahala yang didapatkan. Kalau memperhatikan teks-teks hadis itu, maka tentu membangun masjid itu jauh lebih besar pahalanya. Hanya saja saya secara pribadi mengembalikan kepada orang yang memiliki uang itu. Ya. Kalau disampaikan seperti itu, mudah-mudahan dia mau. Ya, seperti itu Pak. Dari sisi pahala, memang membangun masjid jauh lebih besar pahalanya. Karena umroh itu dampaknya ke pribadi. Ya, sedangkan membangun masjid dampaknya kepada orang banyak. Ya, dari sisi itu. Wallahu a'lam. Iya Pak. Makasih Ustaz pencerahannya. Ya, sama-sama. Baik. Ya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Afwan. Ya. Sebenarnya apabila ada dari hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, sebenarnya kami persilahkan. Masih ada? Ya, bismillah, mungkin saya izin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang telah dijelaskan untuk tadi Ustadz. Di sini tadi saya mencatat bahwa di awal-awal tadi Ustadz bilang bahwa kadar seseorang itu mengalami fluktuasi, dia bisa naik, bisa juga turun. Dan di situ saya melihat bahwa di kadar seseorang itu bisa dikatakan turun apabila melakukan kemaksiatan. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, kadang ketika yang saya alami itu bahwa ketika saya sedang atau dalam keadaan maksiat, kadang pikiran saya itu melakukan logika terbalik untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan itu Ustadz.
Tetapi apa yang saya lakukan itu adalah hal yang salah. Nah, di sini saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana untuk menanggulangi hal-hal tersebut, untuk memecah logika yang tadinya salah menjadi benar, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustaz. Dan pertanyaan kedua tadi bahwa telah dijelaskan untuk bahwa salah satu dari rukun Islam yang harus kita pegang adalah mendirikan sholat. Nah, di sini Ustaz, saya ingin tanyakan bagaimana kita menilai atau melihat kondisi keimanan seseorang apabila kita melihat orang tersebut kadang sholat, kadang tidak. Dia termasuk apa, Ustaz? Maksudnya dalam hal ini kadar keimanannya bagaimana, Ustaz? Dan cara untuk menghilangkan hal-hal tersebut, Ustaz. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Sebentar. Tadi itu bisa berikan contoh tidak, Pak? Tentang bagaimana, Ustaz? Bapak melakukan keburukan terus mencari pembenaran. Bagaimana itu, Pak, contohnya kira-kira? Karena saya tidak sholat. Iya, karena saya sendiri seorang mahasiswa, Ustaz, jadi sering itu bahwa ketika waktu masuk sholat dan sementara saya melakukan tugas saya lagi kuliah begitu, misalnya, Ustaz. Tapi sudah masuk waktu sholat. Nah, di situ logika saya bilang bahwa jangan dulu sholat, selesai tugasnya. Tapi kan harusnya kalau untuk sebagai muslim itu kita wajib untuk mendirikan sholat pada tepat waktu gitu, Ustaz. Baik. Iya, betul. Sudah? Baik, yang pertama kita ke pertanyaan kedua. Nanti kita mundur supaya bisa lebih teratur kayaknya. Bahwa sholat adalah rukun dalam agama kita. Ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebentar kita akan bahas tentang orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Hukum orang yang meninggalkan sholat, jika dia meninggalkan sholat dan dengan sengaja meninggalkan sholat, disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Sebagian ulama mengatakan jika dia meninggalkan sholat, dan ini madhab Imam Syafi'i, kalau tadi madhab Imam Ahmad, juga Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah begitu, bahwa mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir, berdasarkan beberapa hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa baina al-kufur tarkus salat. Perjanjian antara kami dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat yang lain, faman tarakas salata faqad kafar. Sungguh barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Bahkan ada satu hadis yang dibawakan oleh ulama kita tentang atau mereka yang mewajibkan salat dan menganggap bahwa orang yang meninggalkan salat kafir adalah sabda sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa sungguh aku sangat ingin mencari orang yang menggantikan saya memimpin sholat, lalu saya kemudian membakar rumah orang-orang yang tidak sholat. Dari situ dipahami secara tekstual betapa sholat itu meninggalkannya orang menjadi kafir. Tetapi riwayat dari ulama yang lain yang diperpegangi lebih banyak oleh Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika orang itu meninggalkan sholat, tetapi dia mengakui bahwa sholat itu adalah sesuatu yang wajib sebagai seorang muslim harus dilaksanakannya, maka dia tidak kafir. Dia tetap menjadi seorang muslim, dan kalau dia mati, dia tetap diperlakukan sebagai muslim. Dia jasadnya diperlakukan sebagai seorang muslim. Apalagi kalau ada orang yang kadang sholat, kadang tidak. Katakanlah yang lebih agak berat, dia tidak sholat 5 waktu, tapi kalau Jumat dia datang. Apalagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha dia datang. Itu menunjukkan keislamannya. Hanya saja tentu keimanannya adalah keimanan yang sangat lemah.
Dan itu sekali lagi datangnya dia ke salat Jumat dan dia ke salat Id menunjukkan bahwa dia mengakui hukum wajibnya salat. Maka dia adalah seorang muslim yang keimanannya sangat lemah. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, sebagian ulama menganggap bahwa yang sangat kuat adalah ketika seseorang meninggalkan sholat, perlu diketahui alasan dia meninggalkan sholat. Baik itu sholatnya sama sekali tidak sholat, atau dia sekali-sekali datang. Apakah dia meninggalkan sholat itu tetap mengakui kewajibannya sebagai seorang muslim melaksanakan sholat, ya, maka dia tetap muslim. Kemudian, keadaan kita memang di dunia ini, apalagi dunia kerja atau dunia sebagai seorang pelajar, itu kadang-kadang diikat oleh peraturan-peraturan tertentu. Ya. Apalagi seperti bulan-bulan September ini, Oktober ke atas itu waktu sholat agak cepat. Ya, jam 12 kurang, sekarang sudah masuk waktu zuhur misalnya. Nah sekarang seperti keadaan kita sholat, kita berada di ruangan belajar, kemudian adzan berkumandang. Seyogianya ketika adzan berkumandang harusnya ya berhenti untuk beraktivitas dan kita melaksanakan sholat. Ya. Tetapi ulama kita menjelaskan yang lain, bahwa ketika adzan berkumandang sedangkan kita berada dalam sebuah keadaan yang tidak boleh ditinggalkan, misalnya petugas PLN atau petugas yang berada di satu ruangan yang tidak boleh ada yang meninggalkannya, harus ada yang standby di situ, maka boleh dia tidak mendatangi sholat pada waktunya. Ya, dia boleh menundanya sampai ada orang yang bisa menggantikannya untuk menjaga itu, lalu dia mendirikan sholat. Bagaimana misalnya kalau kita berada dalam keadaan sebenarnya pekerjaan itu bisa ditinggalkan. Kalau cuma sekedar menulis apa segala macam, tulis tugas, lalu adzan berkumandang, maka sebaiknya ditinggalkan. Nah, sayangnya, ya itu tadi, bahkan ada yang lebih parah dari itu. Sementara nonton sinetron, ya, dia hanya akan meninggalkan televisi itu kalau jeda iklan, lalu kemudian membuat pembenaran bahwa jangan dulu kan tidak apa-apa kita sholat ditunda-tunda, yang penting belum keluar waktunya, tidak apa-apa. Nah itu maka tentu itu menunjukkan kelemahan iman. Nah salah satu solusinya ya kita banyak-banyak belajar, ya, lalu kita memahami sebenarnya siapa yang butuh. Kita itu butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada kita? Pastinya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Sebagai tambahannya, saudaraku, bahwa semakin seseorang ya banyak beribadah, salah satunya yang paling kuat adalah melaksanakan ibadah sholat, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Ki, hakikat sholat itu di mana? Ketika orang berdiri atau ketika orang sujud? Ketika orang sujud. Ya, ketika orang sujud. Maka semakin banyak orang mendirikan sholat, melakukan sholat, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat ada gerakan sujud di mana Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi halas sujud. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Dan sujud yang paling dekat dengan Allah, ya, hamba dengan Allah, yaitu sujud yang dilakukan di malam hari, yaitu sholat malam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, ya, sampai kita tidak mudah-mudahan tidak perlu kita. Iya.
jelas insyaallah. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya telah diberikan. Sebenarnya bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menyalakan mikrofon chat ini. Kalau itu ada saya satu pertanyaan, Ustaz. Ya, tadi telah kita jelaskan mengenai Islam itu dibangun atas landasan, salah satunya itu yang dengan mendirikan sholat. Ya, terkait dengan mendirikan sholat, terkadang ketika kita mendirikan sholat itu masih kadang sholat itu tidak khusyuk oleh hal-hal yang atau hal misalnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar meningkatkan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala tentang khusyuk di dalam sholat. Tentu kita semua mengakui bahwa sulit sekali dan hampir bisa dipastikan tidak ada satupun di antara kita yang sholatnya bisa sekhusyuk ulama-ulama dahulu. Ya, tentu apalagi sekhusyuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu, salah satunya misalnya disebutkan riwayat tentang Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya. Kalau saya tidak salah Al Hasan atau cucu dari Ali bin Abi Thalib atau beliau sendiri yang pernah tersengat kalajengking, yang kemudian dokter datang, dia bilang, wah ini harus diamputasi, paling minimal dioperasi, dikeluarkan untuk mengeluarkan racunnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya kalau itu dinisbatkan kepada beliau mengatakan, bagaimana caranya mengeluarkannya? Kata sang tabib, sang dokter, ya Anda harus dibius dulu supaya dicongkel, bisa dicongkel itu anunya, racunnya, dan Anda tidak merasakan sakit yang terlalu sakit. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya kalau begitu begini saja, tidak usah dibius. Saya sholat saja dulu. Kalau saya sudah sholat dan kau lihat saya dalam keadaan sudah tenang, maka kau congkel saja. Nah, ya. Bayangkan, sudah sholat, kemudian tabibnya, dokternya mencongkel racun yang berada pada tubuh beliau. Dan tidak sedikit pun suara meringis, ya, kesakitan terhadap yang dilakukan oleh sang dokter tersebut. Nah, itu memberikan petunjuk bahwa orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, para salafus soleh, itu ibadahnya, ya istilahnya orang sudah tingkat dewa. Ya dah. Nah, adapun kita, paling minimal para ulama kita mengatakan, salah satu kiat khusyuk di dalam sholat, kalau kita mau melaksanakan sholat, dianjurkan untuk tidak banyak yang kita lihat. Jangan nonton. Ya, kalau jalan menuju masjid, jangan terlalu banyak yang dilihat. Kenapa? Karena dia akan mengganggu nanti. Banyak bayangan-bayangannya yang akan masuk. Ya. Kalau mau pergi sholat, maka sebaiknya tujuannya satu. Kalau mau ke masjid, tujuannya satu. Memang mau ke masjid untuk sholat. Ya, jangan memulai dengan schedule. Saya ke masjid sebentar, sekalian saya mau ke toko, mau beli ini, beli itu. Itu bermasalah nanti itu. Orang sholat, misalnya Pak, saya ke masjid sebentar ini, tapi mau singgah di toko beli Indomie, beli gula, beli apa, itu bisa dipastikan ketika salat Allahu Akbar, nanti kita berpikir, itu beli Indomie apa di bagusnya, Indomie goreng atau Indomie soto, ya, Indomie soto atau jangan Indomie deh, mie sedap, itu macam-macam yang masuk. Sebab setan itu sangat mengerti bagaimana caranya menggoda orang. Maka kesimpulannya beberapa kiat nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa sambung bahwa
hendaknya kita fokuskan diri, jangan tidak terlalu banyak yang kita rencanakan, ya, dan tidak banyak yang kita lihat sebelum kita mendirikan salat. Itulah sebabnya salah satu hikmah sebelum melaksanakan salat wajib, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat. Karena salat sunat itu salah satu fungsinya adalah sebagai warming up, ya, warming up, ya, untuk kita bisa bersiap-siap lebih fokus ketika melaksanakan inti ibadah kita. Itu saja dulu ya, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita sambung. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Saya kira tadi merupakan pertanyaan terakhir. Jadi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada pertemuan kali ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, insyaallah. Untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.